Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang berjudul Peran Aktivitas Berpikir dalam Konseling Islami bagi peserta didik. PPT ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu membahas peran fundamental aktivitas berpikir dalam kerangka konseling Islami bagi peserta didik. Fokusnya adalah bagaimana pemikiran yang terarah dapat mendukung perkembangan diri dan kemandirian siswa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. PPT ini dapat terselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya. PPT ini merupakan hasil kerja keras yang didukung oleh berbagai pihak, terutama bimbingan dari Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. PPT ini membahas aktivitas konseling Islami bagi peserta didik dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik ini. Berikut merupakan daftar isi yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mulai dasar-dasar konseptual hingga implikasi praktis bimbingan dan konseling Islami. Bimbingan dan konseling pilar kemandirian peserta didik. Bimbingan dan konseling merupakan fasilitas penting di institusi pendidikan. Menurut Permendikbud Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014, BK adalah upaya sistematis dan objektif, logis, berkelanjutan, dan terprogram oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik menuju kemandirian hidup. BK memiliki kedudukan yang strategis dalam dunia pendidikan, berkontribusi signifikan terhadap kesuksesan siswa. Guru BK sebagai tenaga profesional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005. Sebentar ya, ini ketutupan. Tentang guru dan dosen memiliki pokok dan tujuan yang terintegrasi dalam pendidikan formal. Landasan teori dalam konseling terbagi menjadi dua, yaitu satu teori behavioral dan kedua adalah teori dalam pandangan Islam. Teori behavioral itu manusia dipandang netral saat lahir, tidak baik atau buruk. Tingkah laku dipengaruhi faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan teman sebaya. Berikutnya, dalam pandangan Islam, manusia memiliki fitrah untuk cenderung pada agama Allah, tauhid, dan hal positif sejak lahir. Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dan saling mengaruhi dalam keluarga. Interaksi membentuk kepribadian dan memungkinkan perubahan perilaku. Keturunan juga berperan dalam pembentukan tingkah laku dan kepribadian. Hidayah Allah sangat penting agar manusia tidak tersesat, mampu berinteraksi baik dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan Sang Pencipta. Kedua teori ini memberikan kerangka dasar untuk memahami perilaku manusia dan mengembangkan pendekatan konseling yang efektif baik secara psikologis maupun spiritual. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Untuk selanjutnya adalah konseling adalah suatu proses di mana konselor membantu konseli membuat interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau penyesuaian-penyesuaian yang perlu dibuat. Fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. 1. Fungsi pemahaman.
membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Fungsi pencegahan, membekali peserta didik dengan keterampilan untuk mencegah potensi masalah. Yang ketiga, fungsi pengentasan, menyediakan bantuan bagi peserta didik dalam mengatasi tantangan. Untuk yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, mendukung peserta didik dalam memelihara dan mengembangkan potensi. Dan yang terakhir, fungsi advokasi, memberikan dukungan dalam perjuangan hak dan kepentingan peserta didik. Tujuan utama bimbingan ini adalah meningkatkan kemampuan konseli dalam memecahkan masalah dan sebentar ya, aku tutup dulu ke halang dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang relevan dengan berbagai situasi kehidupan. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan pribadi sosial, membantu siswa mengembangkan pribadi yang beriman, mandiri, sehat, jasmani, dan rohani, serta menjalin hubungan sosial yang luhur. Bimbingan belajar, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, memiliki program studi, dan mengatasi kesulitan belajar. Bimbingan karir, mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, memilih profesi, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan. Ruang lingkup ini memastikan bahwa BK memberikan dukungan holistik terhadap perkembangan siswa di berbagai aspek kehidupan. Peran guru BK terhadap peserta didik. 1. Sebagai fasilitator perkembangan siswa, memberikan bimbingan dan konseling pribadi, sosial, dan akademik, membantu siswa mengatasi masalah dan mencapai kemandirian. Yang kedua, pengembang potensi, mengembangkan keterampilan belajar, eksplorasi minat atau bakat, mengatasi masalah kesehatan mental dan hubungan sosial yang sehat, memberikan pandangan mengenai pilihan karir di masa depan. Jadi penghubung antara sekolah dan orang tua, merancang program pengembangan siswa dan pelatihan guru atau orang tua, memberikan dukungan terintegrasi antara lingkungan rumah dan sekolah. Guru BK memiliki peran multidimensional dan dalam ekosistem pendidikan, memastikan setiap siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses. Kesimpulan dan saran, bimbingan dan konseling adalah layanan fundamental di lembaga pendidikan yang bertujuan memfasilitasi perkembangan peserta didik menuju kemandirian. Mengacu pada Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014, BK merupakan upaya sistematis, objektif, dan terprogram yang dilakukan konselor atau guru BK. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan penyusunan dalam penyusunan PPT ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran serta masukan konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan demi perbaikan PPT selanjutnya. Semoga PPT ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama Anda dalam memahami peran penting BK dalam pendidikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.